Ada Jua, ada Amel. Siapa Jua? Amel tuh siapa yang namanya Jua? Amel? Hei kamu! Dua orang itu adalah halter yang paling aku pengen gue tinju satu-satu gitu. Itu berarti ini tuh apa? Ini tuh ungkapan terdalam JJ. Iya. Ya? Support system JJ. Biasanya kan pasti di tengah sekarang JJ kan rame, sekarang JJ kan viral dan lain-lain. Support system terbesar JJ itu siapa sih? Nenek aku. Udah pasti nenek. Selain nenek? Enggak ada, nenek aku aja. Jadi nenek suka kasih tahu, JJ jangan ini, JJ jangan keluar malam-malam gitu. Iya. Tapi kalau misalkan kan kadang kan itu kalau waktu pas Citayam lagi rame nih, Citayam lagi rame banget. Itu kan kadang aku lihat kan di beberapa berita-berita tuh kan atau di beberapa sosmed ya, suka katanya anak-anak Citayam itu suka pulangnya malam-malam banget. Jadi pernah kayak gitu juga nggak sih? Pernah. Atau lebih sering gitu pulang malam? Pernah kayak mereka juga pulang malam gitu. Tapi kalau misalkan pas pulang malam kayak gitu dimarahin nggak sama neneknya? Ditanya aja sih dari mana gitu. Karena kan pasti kan itu rame banget Citayam itu kan kadang aku lihat sampai malam banget kan, mereka nunggu malam-malam baru ngadain Fashion Week itu kan, jalan-jalan itu. Kamu suka paling malam pulangnya itu jam berapa? Jam ya nggak pulang. Nggak pulang? Jadi kayak sampai pagi pun nggak pulang, berarti nggak tidur dong? Enggak. Begadang? Iya, gitu aja. Kamu hobi begadang? Iya. Pas dibilang hobi begadang, senyum banget ya. Berarti JJ tipe orang mungkin sama kayak aku, yang kalau misalkan lagi libur nih, waktunya jalan main kali ya. Puas-puasin. Tapi biasanya kan ini kan kamu rame banget. Biasanya kan kamu suka diundang podcast, collaborate, gitu-gitu. Nah, biasanya kamu kasih jeda waktu buat diri kamu nggak sih untuk me time? Kalau lagi pengen me time, malah justru aku kan karena kemarin lagi bener-bener kerja banget gitu, cuman kadang aku me time itu kan boros ya kalau mau uang. Jadi kadang bingung juga kalau udah me time, takutnya habis terus nggak ada pemasukan income lagi. Padahal gitu. Emang sebenarnya lagi pengen me time nih, lagi pengen mau. Tapi kalau misalkan me time, JJ hobinya kalau me time atau apa yang biasanya me time-nya JJ itu versinya kayak gimana? Aku jalan-jalan. Jalan-jalan. Semenjak JJ viral. Semenjak JJ viral udah me time kemana aja? Suka jalan-jalan kemana aja? Kan hobinya jalan-jalan. Aja sih. Kayak liburan ke Bali gitu. Enggak, aku nongkrong aja. Oh, nggak suka pergi-pergi kayak traveling gitu? Enggak. Ada rencana gitu traveling ke Bali gitu-gitu? Pengen, cuman kayak belum kepikiran pengen traveling sih. Belum kepikiran pengen traveling. Nah, mungkin sebelum kita ke pertanyaan berikutnya, kita truth order lagi, games gimana? Biar nggak tegang, yuk kita main truth order. Kita kayaknya karena kita berdua, mungkin enaknya aku sama JJ kali ya, biar seru ya. Aku dulu atau mau JJ dulu? Serah kakaknya. Oke, sweet, kita sweet boleh? Yuk sweet yuk. 1, 2, 3. Mau batu kutis bentar? Oke. 1, 2, 3. Oke. Batu kutis. Mau gunting batu kertas apa? Gunting batu kertasnya deh. 1, 2, 3. Oke, JJ dulu. Nanti aku. Batu gunting kertas. Apa coba? Kita penasaran. Ini kayaknya dare ya. Dare. Pakai lipstick beda warna atas dan bawah. Ini lipstiknya dari Burberry Paris yang namanya series Melted Matte Lip Color. Melted Matte yang
warna-warna bestseller kita. Yang ini ya Kak. Yang itu. Nah boleh nih, kamu mau pakai yang mana nih? Pakai atasnya yang mana, yang bawahnya yang mana? Aku mau di ombre aja lah. Boleh di ombre, biar bagus. Nah, pakai kaca deh tadi, nggak apa-apa deh. Tetap cantik, tetap slay. Tapi ternyata pembawaannya JJ ini ya, memang pembawaannya JJ kalem gini ya. Atau karena JJ lagi sakit nih kayaknya. JJ lagi batuk nih. Lagi batuk aja sih. Jadi agak lemas gitu, pengen ngomong kenceng tapi tahan batukmu. Jadi karena lagi sakit, lagi nggak enak badan. Bagus. Ya. Nah ini kan tadi kan udah versinya JJ nih. Tadi kan JJ udah ambil di bowlnya. Sekarang aku ya, buat mungkin Salvib nih, aku penasaran aku dapatnya apa. Truth kah atau dare kah? Nah ini pertanyaannya adalah, apa kamu pernah merasa insecure karena apa? Nah JJ dulu. JJ pernah merasa insecure nggak sih? Dan karena apa? Nggak pernah. Nggak pernah? Enggak. Dari sebelum viralnya JJ nggak pernah? Enggak. Jadi udah percaya diri banget ya? Pede aja gitu. Tapi pas aku lihat JJ tuh udah slay banget loh. Udah slay banget, jalan tadi di sini langsung wow gitu. Wow, amazing gitu. Nah, kalau aku pernah merasa insecure, pernah pas aku sekolah. Aku merasa insecure karena aku difference. Terus habis itu karena apa? Ya itu karena difference-nya. Nah, ini menurut aku yang aku paling males, pertanyaan aku paling males aku jawab sendiri, JJ. Ini menurut aku pertanyaan yang agak gitu. Terus ini ada pertanyaan yang aku pengen tanya. Kan kamu pasti kan, aku baca di beberapa podcast, kamu tuh pernah kena yang namanya traumatik nih. Kamu ngatasin trauma itu gimana sih, Cik? Lama. Ngatasin trauma yang, terutama kan kamu usianya masih muda banget. Masih umurnya 16 tahun sekarang ini kan. Itu ngatasin traumanya tuh, kamu nyembuhin traumanya tuh apakah kamu pergi ke ibaratnya psikolog atau apa? Aku sih sendiri, cuman harus lebih bisa damai sama diri sendiri sih. Tapi pas misalkan JJ trauma kayak gitu, JJ suka kayak ngurung diri nggak sih? Pas awal mulanya kena trauma itu kan, tadi kita sempat ngobrol bentar ya, katanya JJ sempat yang itu tadi, itu pasti kan ada trauma tersendiri. Sempat nggak mau ketemu orang nggak sih? Sempat nggak mau ketemu orang, cuman ya udah akhirnya kayak balik lagi kayak ya udah kejadian, jadi ya mau diapain lagi. Nah, orangnya sekarang kemana sekarang itu? Udah, nggak tahu, hilang, pergi gitu. Jadi nggak minta maaf sama JJ? Enggak. Jadi buat kalian juga nih, buat para self-help yang lagi nonton, aku juga mau ngasih tahu. Jadi ketika kalian kena yang namanya traumatik, atau mungkin kalian kena yang namanya bullying atau apapun yang berkaitan dengan mental kita itu bisa bikin jadi down. Jadi kalau bisa kalian hindarin orang-orang yang memang kasih bad influence ya, benar nggak sih? Yang ngasih bad influence ke kita sendiri, karena akibatnya nanti pastinya di psikisnya kita juga, terus bisa jadi juga di fisiknya kita yang akan jadi bermasalah. Karena aku baru tahu J, ternyata kalau misalkan once kita kena trauma nih J, kamu udah lama sebenarnya kamu udah lama biarin aja nih traumatiknya yang kamu alamin, ternyata itu kenanya tuh kadang ke pikiran kita sama ke badan kita. Semuanya. Suka sakit-sakit itu karena pikiran kita tuh nggak terselesaikan gitu loh, kita nggak sempat damai gitu sama orang-orang yang bikin nyakitin kita. Aku baru tahu pas aku udah mulai meditasi. Jadi, ternyata ngatasin trauma itu butuh proses yang lama gitu. Nah, kita mungkin truth order lagi, games lagi, sebelum kita ke pertanyaan terakhir nih ya. Kita truth order lagi nih games. Kayaknya dimulai dari aku dulu ya, kan tadi J dulu. Dimulai dari aku dulu.
Mungkin buat para self babe nih, ini tuh ada bowl ajaib ya. Gamesnya adalah truth or dare. Jadi gampang banget caranya. Kita ambil nih, kita kasih pertanyaan buat JJ. Kalau itu truth ya, kalau misalkan dare kasih tantangan buat JJ. Aku kayaknya mau ambil jangan yang ini, satu aja nih. Pertanyaan nih buat JJ. Pertanyaannya, apa ketakutan terbesar JJ? Ketakutan terbesar JJ apa? Gak takut apa-apa sih, cuma takut sama Tuhan doang. Apa? Sama Tuhan? Sama kecoa nggak takut? Enggak. Aku takut banget sama kecoa. Aku kalau udah ada di kamar atau pokoknya udah dari aku saking takutnya sama kecoa, aku kalau bukan takut ya, jijik ya, geli gitu. Jadi pas lagi ada kecoa, nggak lagi ada kecoa, pas makan di mana di warung gitu, tiba-tiba cium aroma, kan kecoa itu mengandung aroma yang gitu ya, tidak sedap. Jadi aku pasti langsung kayak, ini udah ada kecoa di daerah sini, dan terbukti benar gitu. Itu aku takut banget sama kecoa. Jadi nggak ada ketakutan kamu? Enggak. Oke, keren ya. Udah percaya diri banget. Terus habis itu ibaratnya nggak ada ketakutan-ketakutannya. Dan aku paling suka nih buat para self babe, gayanya si JJ tuh slay banget ya. Keren banget gayanya. Sama menurut aku JJ udah dewasa banget. Di usia yang udah masih 16 tahun, udah cukup dewasa. Mungkin sekarang ke JJ. Kita ke JJ. Boleh. Silakan ambil. Kenapa ya? Baca boleh. Pengalaman buruk apa yang pernah kamu alami tentang cinta? Apa ya? Diselingkuhin nih. Pernah diselingkuhin seorang JJ, teman-teman nih ya, yang nanya seorang JJ ternyata pernah diselingkuhin ya. Pengalaman buruknya diselingkuhin. Ini diselingkuhin pas kapan, J? Pas baru-baru viral atau gimana? Pas belum viral. Pas belum viral? Atau pas sebelum cowoknya yang baru ini? Sebelum sama dia, karena pas sama dia juga pernah ngelakuin kesalahan. Okay. Tapi aku nggak tahu itu selingkuh apa enggak ya. Tapi aku coba tanya ke kakak. Kalau menurut kakak, kalau misalnya kakak kan sebagai seorang laki-laki ya, misalnya kakak punya pacar, terus misalnya tuh kakak udah pacaran sama dia baru berapa bulan mungkin, walaupun statusnya baru kan, biasanya kan tetap statusnya kan berhubungannya kan pacaran ya. Iya. Terus misalnya kakak nih pacaran sama dia, tapi kakak chattingan terus ngajak ketemuan sama mantan kakak, terus mantannya juga ngerespon chattingan itu. Tapi ngeresponnya mungkin ada yang tipikal mantan mungkin yang kalau balasnya kayak apaan sih gitu, kayak ngebalasnya tuh kayak bodo amat karena udah tahu lu punya cowok gitu, atau mungkin dia juga punya pasangan lagi gitu. Cuman ini kakaknya ngechat dia gini, tapi dia juga ngebalasnya ngeresponnya sama hal kayak ibaratnya kayak flirting. Iya, jadi balasnya flirting juga. Sama-sama flirting, tapi kayak ogah-ogah kayak munak rada-rada munak gitu loh, rada-rada munafik ya. Kayak nggak mau ngakuin. Kayak berkedoknya tuh kayak ini mantan. Lu kan punya cewek, lu udah punya cewek tuh, terus JJ mau diapain? Oh, jadi kayak ala-ala gitu ya, drama-drama. Kamu kan udah punya JJ. Ya gitu, jadi berkedok kayak gitu. Kalau menurut aku sih, sorry ya, mungkin kalau JJ nanya aku jomblo. Tapi menurut kakak kayak gitu. Tapi menurut aku kayak gitu tuh. Sih, itu bisa gini. Itu misalnya kan kalau pelecehan kan ada, apa sih? Selingkuh. Pelecehan ada verbal, ada itu ada non verbal ya. Itu berarti selingkuh kan, berarti dalam artian tuh jatuhnya kayak itu kalian sama-sama respon, berarti sama-sama aja dong selingkuh gitu. Nah, kalau dari versi aku nih, menurut aku itu tuh udah akan menjurus ke sana. Kalau dibiarin. Walaupun belum selingkuh, cuman kan artinya tujuannya udah kan mau ke situ gitu loh.
Mau di-spill nggak namanya? Siapa sih? Siapa? Namanya, aduh ada banyak. Ada Jua, ada Amel. Siapa Jua? Amel tuh siapa yang namanya Jua? Amel? Hei kamu! Gak boleh flirting pacarnya sih. I'm so sorry. JJ. Siapa lagi? Aku minta maaf tapi aku mau buka. Siapa? Jua, siapa lagi? Kamu tuh kayak guguk tau gak? Tapi yang paling kamu keselin sama siapa? Karena dia mantannya dia emang ada banyak, cuman yang enggak, yang paling getol kayak ngerasa gua doang nih yang bikin dia kayak gini nih, kayak misalnya mantannya ngerasa tuh kayak gua doang paling wow nih, paling cakep nih yang bikin dia gagal move on. Mohon maaf bos, gara-gara ada gua dia udah bisa move on dari dulu, udah lupa malu lu siapa, jangan udah nggak tahu dah. Jadi udah ibaratnya itu situ sokap gitu ya. Iya, jadi kayak lu siapa gitu, udah ada gua lu hilang, nggak tahu lu kemana, udah tertiup angin. Jadi jangan ya buat pede ya. Iya, jangan cakapan deh gitu. Ibaratnya bahasanya jangan sok cakep lu. Ya buat Nazwalia sama Fadila Malaya, terus siapa sih namanya, Amel nggak tahu, pokoknya panggilannya antara Ameng dan Amel. Sumpah lu dua orang itu adalah halter yang paling aku pengen gue tinju satu-satu gitu. Itu berarti ini tuh apa? Ini tuh ungkapan terdalam JJ. Iya. Ya? Aku nggak ngerasa tersaingi ya, bukan ngerasa tersaingi, cuma I don't care gitu. Aku tipikal yang kayak nggak peduli lu mau siapa, lu punya wewenang apa, gue nggak peduli deh, mau ibu lu DPR, mau lu apa, I don't give a shit lah intinya. Cuman ya pada intinya lu jangan ngerasa ini deh, jangan ngerasa paling cantik di dunia terus ngerasa kayak gue bangga nih udah nyakitin cowok lo nih yang sama lu sekarang gitu. Mohon maaf, gue selama sekarang pacaran sama dia udah gak pernah nyakitin gitu. Gue gak pernah nyakitin dia gitu loh. Walaupun dia nyakitin gue, tapi itu semua karena ulah lo gitu. Gak mungkin kan orang nyakitin orang kalau belum ada sebabnya. Karena pasti kan menurut aku ada sebab dan akibatnya ya. Jadi kalau misalkan buat tadi ya disebutin JJ nih ya, jangan flirting pacarnya JJ, yayangnya JJ, oke? Jangan. Situ sokap gitu ya jadinya kalau mau ya situ sokap gitu. Oke, kita main games lagi nih ya. Kita main games sebelum ini karena pertanyaannya kayak lebih endul di sini ya. Endul di sini ya. Coba aku ambil satu lagi, mana ini? Oke, aku pengen tahu soalnya siapa tahu ada JJ akan terbuka di sini ya. Nih. Ini nggak apa-apa sayang. Buat para self babe juga aku mau ingetin, jangan lupa tonton nanti ya podcast kita. Nah ini aku mau tanya buat JJ, ceritain pengalaman terkonyolnya versi JJ. Terkonyol versi JJ. Bodoh gitu ya? Iya. Apa ya? Jatuh dari motor kayaknya dah. Jatuh dari motor. Kamu bisa naik motor? Bisa. Oke. Atau emang anak ini nih, anak motor nih kamu? Suka tapi bukan fanatik. Oh, oke. Motornya pakai motor-motor besar atau motor apa? Motor track? Motor beat karbu. Tapi yang kalau bisa tapi modifan. Oh, gitu. Modifan. Jadi kamu suka anak-anak motor modif ya sebenarnya. Oke. Nah, mungkin dari JJ ambil lagi. Oke. Mantan yang paling susah move siapa mantan yang paling susah move on? Gak ada. Ini aku mau gampang aja move on sama orang, gak pernah. Gampang, kamu gampang move on ya? Iya. Tapi kalau mantan kamu yang paling susah move on dari kamu? Aku pernah deh gamon sekali